Mungkin saya juga tidak akan panjang lebarkan ya, kira-kira. Silakan. Dalam pemaparan tadi mungkin ada bagian-bagian yang saudara masih kurang jelas. Mau bertanya karena saya tahu tidak semua orang dalam posisi pengetahuan yang sama. Startnya, modalnya. Jadi apa yang kita bicarakan ini sebenarnya di dalam Kekristenan ada orang yang menganggap itu makanan berat, ya, makanan agak berat. Jadi memang kalau dia masih pemula agak sulit. Dia harus punya modal paling sedikit. Dia memahami atau membaca kitab Wahyu. Ya, kalau dia bisa membaca kitab Wahyu, sudah pernah membaca, ya paling sedikit ada gambaran. Ya, ada gambaran. Kalau dia sama sekali belum pernah membaca karena selama ini takut menyentuh, dan saudara tahu, iblis paling memusuhi kitab Wahyu ini. Karena dia di sini ditelanjangi, dibuka nasib akhirnya. Itu sebabnya banyak orang kurang memperhatikan, takut. Bahkan di kalangan pendeta pun saya temukan demikian. Mereka tidak memahami, mereka takut menyentuh, salah bicara dan sebagainya. Padahal Tuhan mau kitab Wahyu itu kitab terbuka. Ya, beda dengan Daniel. Waktu Daniel mau, Tuhan bilang meteraikan. Belum waktunya. Tapi saat ini sudah waktunya. Kitab Wahyu, kitab yang terbuka, kitab yang tidak boleh dimeteraikan. Meterainya dibuka. Ada penyingkapan yang hari-hari ini Tuhan akan lakukan itu kepada saudara dan saya. Ya, untuk memperlihatkan apa yang Tuhan sementara lakukan dan apa yang Tuhan akan lakukan dalam waktu dekat. Supaya apa? Supaya kita mengadakan persiapan yang sering disebut di dalam Alkitab, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Ini penekanan awal pertemuan perdana kita. Oke, saya berikan kesempatan kalau ada yang mau ingin bertanya atau menanyakan bagian-bagian tertentu atau mungkin memberi masukan apakah saya bicara terlalu cepat atau gimana. Silakan. Pak, izinkan mau bertanya, Pak. Oke. Pak Hendra? Pak Hendra ini? Ya. Daniel. Hah? Pak Daniel. Ketinggalan yang bilang di tahun 2024 Ini Pak Daniel. itu maksudnya apa itu, Pak? Bagaimana Pak? Yang mengenai tahun nanti yang di tahun 2034 itu. Oh, itu sebagai pembanding Pak ya. Jadi jangan sampai salah mengerti. Jadi kan kita hidup di tahun Masehi kan? Kita ngomong yang akhir aja ya kita ngomong. Jadi tahun Masehi. Tahun Masehi itu kan dianggap waktu Yesus lahir. Betul? Iya. Oke. Berarti tahun 1 kan? Iya. Oke. Tahun 1 Yesus lahir. Tetapi itu kan belum mulai, kekristenan belum ada. Ya. Kekristenan belum ada kan? Yesus belum mati kan? Yesus mati di tahun 34 kan? Betul? 34. Karena 33,5 tahun hidupnya, umurnya kan? Betul? Iya. Jadi kalau pakai tahun kalender berarti tahun 34 kan? Iya. Nah, jadi kalau kita pakai aja apa yang ada sekarang, kita tidak memperdebatkan salah hitung dan sebagainya, berarti kekristenan mulai, zaman Roh Kudus mulai, atau yang disebut zaman akhir, ya kan? Zaman akhir, karena waktu Petrus berkhotbah, dia katakan inilah zaman akhir, ya, mulai. Itu berarti mulai di tahun 34. Ah, betul kan? Jadi Kristen, jadi kalau saya banyak kali tanya, kalau kamu orang Kristen, udah umur berapa Kristen hari ini? Mereka bingung, ya kan? Kapan hari jadi? Kira-kira kalau pakai hari ulang tahun Kristen, ya kan? Ya itu hari Pentakosta, betul? Jadi kalau kita bicara sekarang berarti sudah ulang tahun keberapa, kan? 2025. Berarti dari tahun 34 kan? Betul kan? Mulai. 1993. Iya, berarti kan masih ada belum 2000 kan? Belum kan? Ya, ini hitungan manusia ya. Itu hitungan tahun manusia. Otomatis banyak ketidaktepatan di situ pasti kan? Tapi paling tidak sekitar itu kan? Tidak akan jauh. Begitu. Jadi kan manusia juga punya pengetahuan yang diberikan Tuhan kan? Pasti. Tetapi Tuhan memang sengaja
Tidak akan satu manusia pun yang tahu tepat. Wow. Itu sebabnya Tuhan dikatakan tidak ada orang yang akan tahu kapan Tuhan datang. Tapi datang mana? Datang seperti pencuri. Itu saya perlu tekankan. Itu perlu pemahaman hari ini. Jangan samaratakan. Ya kan? Karena Tuhan ada datang di atas awan yang semua mata memandang sampai mereka yang menikam dia memandang. Alkitab katakan. Tapi ada orang yang Tuhan datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Baik, ya. Betul? Nah, saya pakai ada di Wahyu 12, saya sementara singgung tadi tentang tiga kemarahan dan murka bercampur di 3,5 tahun. Waktu setan dibuang ke bumi, dia Alkitab katakan, celakalah kamu hai bumi, karena setan sudah turun dengan geramnya. Dan karena dia tahu waktunya sudah singkat. Dari bagian pernyataan itu saya berani katakan, setan aja tahu bahwa waktunya sudah mau tamat. Karena waktu itu dia hidup di masa 3,5 tahun. Waktu dia diturunkan itu kan berarti di periode itu. Nah, di dalam diagram itu saya gambar pakai spidol merah di ujung ya. 3,5 tahun. Ada tulis AK, antikris. Ya. Di bawah itu. Itu sengaja saya tulis itu. Nah, jadi benar-benar Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa tidak ada pun satupun yang bisa tahan kalau waktunya tidak disingkatkan. Karena kengerian, saya boleh pakai kata mungkin yang paling ngeri lah. Ngeri akan terjadi di 3,5 tahun itu yang tidak pernah sebelum dunia dijadikan belum pernah terjadi, dan sesudah itu tidak akan terjadi. Berarti kita tidak bisa menggambarkan. Nah, kalau tadi Pak Hendra baca di Wahyu 7 itu, masih ingat orang-orang itu kan masuk di tak terhitung banyaknya ada di dalam periode itu. Masuk ya. Di 3,5 tahun. Alkitab katakan waktu mereka lulus lah, ya kan? Mereka menang atas keadaan itu, mereka sudah ada di hadapan takhta Allah. Dan dia katakan, Tuhan membentangkan kemah. Mereka tidak akan haus dan lapar, mereka juga tidak akan ada di panas terik. Berarti, dari situ kita mendapat gambaran penghukuman yang dilakukan, siksaan kepada orang-orang percaya atau orang-orang yang tidak mau menyembah akan antikris itu, ada dua cara di situ. Yaitu dia membuat mereka mati kelaparan dan dia menjemur mereka di matahari. Itu kematian yang paling siksa, ya kan? Bukan menakut-nakuti, tapi itu pernyataan firman seperti itu. Itu sebabnya saya katakan, kalau orang-orang yang bijaksana dia pahami, dia hari ini berusaha. Berusaha. Untuk apa? Untuk supaya dia boleh masuk atau dilindungi Tuhan, diluputkan Tuhan, seperti janji kepada gereja Philadelphia di Wahyu 3 ayat 10. Aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang ke atas muka bumi. Hari apa itu? Masa kesusahan besar, masa pencobaan besar, masa tribulasi, aniaya besar, kira-kira di situ. Itu kira-kira Pak Daniel yang saya, walaupun saya sudah agak melebar sedikit karena pertanyaan tadi ya, pertanyaan di tahun. Bisa tangkap maksud saya? Yang 2030. Jadi tinggal tambah 2000 kan? Betul kan? Kalau tahun 34 kan? Tambah 2000. Berarti belum lewat 2000 nubuatan yang ada. Walaupun kita tidak tahu bahwa ketepatannya di mana. Bukan berarti sudah pasti. Iya kan? Kira-kira. Tapi tanda-tanda, kita justru fokus kepada tanda-tanda jelas. Kita akan bicara bagaimana perkembangan hari ini. Israel sebagai satu jam, satu indikator. Jemaat Allah sebagai indikator. Dunia juga sebagai satu indikator. Ya. Dia akan bergerak bersama-sama, Pak. Begitu. Jadi dia tidak satu yang duluan, tidak. Dia akan matang sama-sama ini. Tuhan akan melakukan seperti itu, mengkondisikan. Dengan memakai semua. Itu yang saya katakan,
kehendak Allah untuk mencapai kehendak Allah yang sempurna di tengah-tengah kebebasan kehendak manusia, ya, yang banyak kali dipakai untuk hal negatif. Tuhan mengizinkan itu untuk dikondisikan, diubahkan dengan ayat yang populer Roma 8:28. Tuhan turut bekerja di dalam segala pemberontakan manusia pun hanya untuk menggenapi kehendak Allah yang sempurna yang ada dalam rencana kekal Allah yang tidak mungkin gagal dan tidak terjadi. Amin. Ada lagi, Pak Daniel? Cukup itu? Cukup jelas? Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Satu lagi terakhir lah. Supaya kita, ya. Hendra ini. Iya, Pak Hendra. Oke. Ada? Tentang tadi bicara kematangan. Oke. Jadi kematangan yang pertama itu berarti masuk di pengangkatan. Betul. Tuh. Kalau dia matang, nah, kalau versi Wahyu 14 jelas kematangan yang pertama duluan masuk, buah sulung. Itu sebabnya di Wahyu 14. Yang kedua. Bagaimana? Ada juga tadi bilang kematangan yang kedua. Tuh. Kematangan yang kedua berarti waktu Yesus datang. Di kesusahan besar itu. Iya, dia masuk, dia dimatangkan di kesusahan besar, dan dia akan diangkat sewaktu Yesus datang di awan-awan. Nah, pertanyaannya begini, Burson. Iya. Sekarang yang banyak yang bicara tentang raptur, Iya. pengangkatan. Iya. Mereka bicara raptur pengangkatan di kematangan kedua ternyata. Setelah di kalau dipelajari sesuai doktrin GPDI, Iya. ternyata raptur itu yang selalu dibicarakan di YouTube itu mereka bicara tentang kematangan yang kedatangan Yesus yang di awan-awan itu. Iya. Mereka tidak mereka pukul rata. Jadi Kita kan ada istilahnya di kitab Wahyu itu penyingkiran gereja yang iya. tadi kan Bruce bilang Iya. akan terjadi kedatangan Yesus Iya. seperti pencuri kan Iya. yang mengangkat gereja Tuhan. Iya. Ada digambarkan di kitab ada 3,5 tahun, Iya. 42 bulan, 1260 hari berarti. Iya. Iya. Satu masa, dua masa. Iya. Toh, Iya. tengah masa. Jadi sebenarnya yang banyak kita dengar itu berarti orang nggak paham lah, berarti ternyata Betul. Jadi begini, mereka bicara, gereja dulu, Iya. sebelum iya, raptur itu. mereka hanya bicara sepertinya peristiwa itu hanya sekali terjadi. Iya. Mereka pukul rata secara umum, general. Dia tidak masuk di rincian. Harusnya ada rincian. Kalau kita baca Wahyu 12, kita khusus bicara Wahyu 12 nanti, di situ ada 3 kelompok. Kalau dilihat, ya, yang tadi dibilang penyingkiran, ya, doktrin salah satu denominasi, kita tidak bicara hari ini doktrin si A, si B atau aliran. Kita bicara sekarang doktrin dasar firman harus, ya, dasar firman. Karena kita hormati dalam konteks begini. Apa yang kita tahu sejak lama itu kan hasil pewahyuan kepada bapak-bapak gereja yang duluan, bisa bilang ya. Nah, saya percaya itu belum maksimal. Karena Tuhan bergerak itu sesuai dengan zaman. Ya. Tuhan bergerak juga setiap generasi dari zaman nenek moyang itu berbeda perlakuannya. Nah, begitu juga di dalam generasi yang akan muncul sebelum Yesus datang. Walaupun misalnya tokoh-tokoh kita di dalam denominasi kita banyak sudah meninggal. Mereka tentu ada pewahyuan tersendiri. Tapi saya percaya itu masih belum maksimal. Tuhan akan memberikan kepada kita yang rindu, haus dan lapar. Tuhan akan membuka hal-hal yang di terakhir ini, ya. Itu sebabnya kita antusias, kan? Pasti akan ada pewahyuan-pewahyuan yang segar,
untuk mendukung, untuk melengkapi, memperlengkapi gereja Tuhan yang hidup, yang akan masuk di dalam kondisi ini, yang akan menghadapi ini. Pasti Tuhan akan lengkapi bagi mereka yang rindu. Itu sebabnya saya katakan, khusus kitab Wahyu, ini kitab terbuka. Jangan meteraikan. Jadi saya memahami yang Bro Hendra punya paparan tadi, itu yang saya katakan bisa membingungkan, tidak ada jawaban kalau mereka hanya fokus kepada satu bagian itu. Mereka tidak bisa jawab bagian yang lain. Nah, seperti saya tanya tadi waktu kita baca Wahyu 19. Pengantin sudah siap. Berbahagialah mereka yang diundang. Nah, saya tanya, kira-kira kelompok yang menjadi pengantin dan undangan sama tidak? Logikanya. Logikanya sama tidak? Tidak kan? Masa dia jadi pengantin, dia juga jadi undangan? Ya kan? Nah, itu beda-beda. Waktu perubahan anak darah yang 10 anak darah, kan tampak di situ. Waktu mempelai jalan, pesta jalan, 5 anak darah yang pintar kan masuk di dalam perjamuan kawin, betul? 5 yang bodoh dia bilang apa? Tinggal di dalam kegelapan. Maksud kegelapan situ apa? Itu bukan neraka, itu masa kesusahan besar. Mereka masih selamat, bisa selamat. Mereka lah, kalau saya katakan 5 anak darah yang bodoh, mereka lah mungkin bagian dari tak terhitung banyaknya yang ada di Wahyu 7. Dia melalui kesusahan besar. Nah, baru kalau saya bingung, ada kelompok yang masih hidup, ya 1 Tesalonika 4. Itu kan perlu dijawab. Tentang pengangkatan kan itu ayat pengangkatan. Betul? Dia bilang mereka yang masih hidup, yang masih tinggal, ya, masih hidup yang masih tinggal. Ini orang percaya ya, orang dalam Kristus ini. Mereka akan diubahkan kan? Kan ada kelompok itu. Mesti dijawab ini semua. Mesti menjadi satu harmonisasi yang oke, tidak boleh false. Pelan-pelan lah begini, boleh merenung. Gimana? Bagaimana mereka itu? Itu kan berarti dia kan pengangkatan lah. Rapture itu yang di akhir itu, yang Yesus datang sebagai awan-awan itu mereka. Mereka yang matang belakangan. Kalau biang tuayan, mereka yang matang belakangan. Mereka akan menjadi sebagai undangan. Iya, undangan. Kan pengantin sudah siap, baru undangan datang. Betul kan? Nah, kalau saya katakan lagi satu. Ini kita lempar-lempar gini aja. Yudas bilang, Henokh bernubuat bahwa Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Betul? Ada kan? Yudas toh? Yudas 7 kan? Betul? Ayat itu? Boleh saudara perhatikan ya, Yudas 7. Ya. Dan kita kan sering nyanyi, Tuhan datang beserta dengan tentara Allah. Ya betul? Baru Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan. Yang satu bilang datang dengan tentara Allah, baru yang satu bilang bahwa akan kumpulkan mereka yang diangkat. Berarti kan ada dua kelompok. Satu datang dengan Yesus, yang lain diangkat. Terjadi pertemuan di udara kan? Lagu lagi pertemuan di udara. Pertemuan di udara kan berarti ada 2 kelompok yang baku dapat. Ketemu ya, yang ketemu ya. Betul? Berarti kelompok berbeda kan? Tidak mungkin kelompok yang sama. Logikanya berarti yang datang bersama Tuhan, dia udah naik duluan. Betul? Dia udah naik duluan. Kapan dia naik? Ya itu sebelum kesusahan besar kelompok itu. Yang Yesus datang seperti pencuri, kelompok itu. Itu sebabnya saya katakan, gairah ilahi ya. Kalau boleh Tuhan, jangan mati sekarang gitu. Kalau bisa, saya diangkat sebelum kesusahan besar. Karena itu VVIP, Pak. Itu VVIP. Tuhan akan lindungi yang disebut penyingkiran tadi. Ya, perempuan itu
dilindungi di padang gurun kan? Betul? Di mana aja, pokoknya Tuhan melindungi. Kenapa Tuhan melindungi? Saya tanya. Kenapa harus ada kelompok ini? Karena dia harus menggenapi ayat yang di 1 Korintus 4, 1 Tesalonika 4 dan 1 Korintus 15. Orang-orang yang diubahkan. Berarti orang itu kan mesti ada yang hidup sampai Yesus datang. Betul? Kalau sudah mati semua, kalau udah mati semua, berarti hanya yang bangkit. Yang diubahkan sudah nggak ada. Nah, siapa yang mau diubahkan? Yang dilindungi Tuhan waktu itu. Tapi ada di dalam periode kesusahan besar. Sebagian mati syahid, sebagian masih dilindungi Tuhan kan? Masih dihidup sampai Yesus datang. Di awan-awan ya. Kita mesti bedain itu. Waktu Yesus datang di awan-awan. Dan itu dasar firman. Kalau kita lihat dari sisi itu, kita akan tidak ada pertanyaan. Bisa terjawab dengan pernyataan firman. Ya memang mesti merenung ini. Saya katakan, kita belajar tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman, apalagi kita wahyu, mesti banyak melamun. Bahasa gampang lah maksudnya. Banyak meditasi, banyak merenung, banyak memamabiak ya. Memamabiak. Betul, baru kita tidak akan terjadi hal-hal yang masih kurang jelas. Ada dasar yang kuat nanti untuk kita bisa pahami dengan lengkap, utuh. Begitu. Belum sempurna, tapi paling tidak sudah memuaskan. Sudah punya dasar yang kuat untuk kita mempersiapkan diri. Kenapa saya katakan itu paling menantang kita di saat ini? Kenapa? Kalau saya mati sekarang, ya kita bicara fakta. Kalau saya dipanggil Tuhan sekarang, ya itu kedaulatan Tuhan kan? Nah, jadi ya saya akan masuk di Firdaus, ya. Kita masuk di Firdaus, betul? Firdaus dunia orang mati, ya. Kita harus bedain ini. Firdaus di sorga yang Paulus lihat. Ya, di takhta Allah berbeda. Belum lagi Taman Firdaus ya, yang bekas Adam, tempat tinggal Adam. Nah, yang kita bicara ini Firdaus adalah Firdaus dunia orang mati, yang penjahat di sisi Yesus waktu mati masuk situ kan, gitu. Nah itu Firdaus. Nah Firdaus itu kan kalau kita mati ada di bawah, di rahim bumi. Dunia orang mati ada di rahim bumi. Berarti ke bawah. Kalau saya mati sekarang, saya ke bawah jiwa saya. Ya. Nunggu di situ. Walaupun tempat cukup menyenangkan, ya, tempatnya pangkuan Abraham, ya, tapi di bawah, dunia orang mati. Kenapa di bawah? Itu sebabnya kadang-kadang kan kalau kita ada orang berduka, walaupun itu kedengarannya enak di telinga, tapi sebenarnya kurang tepat, kurang alkitabiah. Kalau dia memahami kebenaran ini. Banyak kali kan kalau orang mati dia bilang begini, sampai berjumpa di Yerusalem baru. Iya betul, tapi masih lama. Ya, Yerusalem baru itu masih lama. Ya, mesti lewat kerajaan 1000 tahun damai dulu. Baru langit bumi baru, baru Yerusalem baru. Nah, ada juga yang bilang dia udah dipanggil Tuhan karena rumahnya udah jadi. Ingat, rumah jadi itu mesti Tuhan datang duluan. Tuhan katakan, kalau rumah itu sudah siap, aku akan datang menjemput kamu. Ya, menjemput dalam arti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masih lama. Kapan? Saat orang mati dibangkitkan. Jadi kalau orang mati dibangkitkan berarti kan dari bawah ke atas. Tidak mungkin dia sudah ada di sorga sewaktu mati. Dia ada di bawah. Waktu Yesus datang, kebangkitan orang mati. Maka dia dibangkitkan. Nah, berbeda dengan kalau saya diangkat. Alkitab, wahyu itu beda. Itu privilege. Itu istimewa. Itu VVIP saya katakan. Kita pakai istilah ya. Kenapa? Kita diangkat langsung ke Firdaus Allah. Kalau saudara baca Wahyu pasal 12, bagaimana anak laki-laki yang dilahirkan wanita itu diangkat. Ya.
Bagaimana orang yang sementara bekerja, satu diangkat, satu ditinggalkan, satu di bawah, ya kan? Itu benar-benar. Kemudian di Wahyu 14, ya, mereka berdiri di Bukit Sion. Bukit Sion apa? Bukit Sion sorgawi. Itu di takhta Allah. Jadi orang-orang yang tidak merasakan kubur, ya, tetapi dia diangkat, ya, pasti diubahkan kan? Diubahkan dan diangkat. Kelompok yang sebelum 3,5 tahun, dia langsung naik, tidak merasa kubur. Itu hebatnya. Jadi tidak rugi kita hidup hari ini, karena satu syarat adalah kita hidup kudus kan. Hanya orang-orang kudus yang bisa melihat Allah, ya. Itu salah satu harga mati. Yang tidak duniawi. Hari ini saya mengakhiri mungkin bagian ini walaupun tidak terlalu banyak, bahwa kita perlu matang. Dalam arti apa? Kita matang dalam kematian bagi dunia, ya. Gairah dunia kita hilang, tetapi gairah kita haus dan lapar itu seperti di kitab Wahyu akan air kehidupan. Penuhilah diri kita dengan haus akan kebenaran-kebenaran Allah dibanding hal-hal duniawi, hal-hal yang fana, hal-hal yang akan berlalu. Itu syarat mutlak. Baru kita memiliki peluang, memiliki potensi untuk Tuhan lindungi, angkat kita sebelum masa kesusahan besar. Karena masa kesusahan besar bukan karena kita soal takut, tetapi karena kita rindu, kita melakukan kehendak Bapa, kita melakukan kehendak Yesus, dan kita mengasihi Dia, ya. Jadi kita benar-benar melakukan ini karena mengasihi, mencintai Dia, bukan karena takut, ya, bukan karena takut. Itu dasar yang paling, motivasi yang paling indah, ya. Orang-orang yang intim dengan Tuhan, ya kan? Ginosko, intim dengan Tuhan, ya. Hubungan seperti suami istri, itu kan yang digambarkan Tuhan. Menjadi serupa dengan Dia. Pasti orang-orang yang punya gen seperti inilah, spek seperti inilah yang akan mendapat VVIP. Diangkat langsung ke sorga. Amin. Bagaimana Pak Hendra? Jadi harus diketahui ada 3 kelompok, ya. Supaya nggak bingung. Ada 3 kelompok. Jadi kalau di Wahyu 12 dapat digambarkan wanita yang disingkirkan, dilindungi, tetap masih ada di bumi, dan anak laki-laki yang diangkat, kemudian keturunan yang lain. Kan ada di situ, keturunan yang lain. Nah, mereka yang akan dikejar oleh si naga itu. Perempuan yang disingkirkan, naga tidak bisa jamah. Mereka adalah calon-calon yang akan diubahkan nanti. Saya percaya mayoritas tak terhitung banyaknya adalah orang-orang yang keturunan yang lain itu. Masuk di situ semua. Pengikut Yesus kan, kesaksian Yesus, yang memiliki kesaksian Yesus dan hukum-hukum Allah. Jadi termasuk orang Yahudi di situ kan. Jadi ada penggenapan tersendiri bagi mereka, umat pilihan Tuhan, karena perjanjian dengan Abraham. Kalau umat percaya, perjanjian dengan Kristus, perjanjian baru. Kita miliki perjanjian baru. Orang Yahudi yang percaya Yesus, dia juga memiliki perjanjian baru pasti. Tapi kalau yang tidak percaya Yesus sampai hari ini, mereka kan mengikuti Taurat, perjanjian lama. Nanti kita akan lihat sambungan dengan Israel. Alkitab katakan hanya 1/3 yang akan diselamatkan. Jadi pada waktu Antikris membatalkan perjanjian kepada mereka. Kita lihat hari ini, wah, begitu menggairahkan. Kalau saya pribadi menggairahkan, karena lihat benar-benar ketepatan-ketepatan. Jadi waktu Trump melakukan perjanjian damai, gencatan senjata sebagainya, saya berani katakan berdasarkan firman Allah, Israel di depan akan berdamai. Akan ada satu damai, satu masa singkat. Saya katakan perdamaian itu perdamaian rapuh. Akan masa singkat. Akan ada terjadi perjanjian. Ada sedikit waktu dia. Yang kemudian dia akan dihajar lagi oleh pasukan dari utara. Gitu. Itu jelas. Di Yehezkiel 38-39. Kita sementara menantikan itu. Di situ ada waktu yang tertera 7 tahun. Dan itu akan bersamaan semua bergerak. Saya percaya
waktu yang kita katakan tadi sebagai prediksi-prediksi, ya, hitungan-hitungan manusia, tetapi bukan satu kepastian, itu seputaran situ akan ada. Ada banyak goncangan yang akan terjadi. Itu sebabnya dunia saja bicara 2030. 2030. 2030. Di 30-an itu ada kerawanan. Kita tidak tahu apakah pengangkatan awal, pengangkatan mempelai, saya boleh katakan begitu aja, pengangkatan mempelai Kristus itu terjadi tidak di tahun-tahun itu. Tapi kalau lihat tanda, tidak mustahil, gitu. Karena penggenapan di hal-hal yang lain, ya, di bangsa-bangsa, di dunia dan sebagainya, itu sudah berangsur-angsur terjadi dan mencapai puncak, ya, dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Kadarnya itu makin hari makin, dunia makin memburuk, mencapai puncak lah, begitu. Oke, masih ada sedikit waktu, kan kita maksimal 2 jam, tapi kalau boleh lebih awal, suatu materi saya berusaha supaya 1 jam aja kira-kira. Kemudian kita boleh pertajam di dalam seperti ini sisanya. Oke, ada lagi? Cukup? Apakah malam ini cukup? Pokoknya di akhir zaman ini, di penghujung ini, kalau orang percaya yang benar-benar ada di jalur Tuhan, dia tidak takut, bahkan itu dia bergairah. Itu beda. Kalau orang yang fasik takut, kita gembira. Kita sukacita. Dari tanda itu saudara dan saya bisa tahu Anda siap atau tidak. Kalau kita penuh ketakutan, berarti masih ada yang salah. Ya. Persiapkan, masih ada waktu. Walaupun waktu makin hari makin hampir habis lah kira-kira, ya. Kalau di Wahyu pasal 10 ayat 7 dia bilang time is up, ya. Waktunya habis. Ya kan? Jadi dimensi waktu akan habis. Kita udah bicara bahwa ini bagian dari akhir waktu. Karena 3,5 tahun itu periode yang menutup sejarah manusia di zaman ini. Sebelum memasuki zaman kerajaan 1000 tahun damai. Jadi akan diakhiri oleh periode 3,5 tahun. Karena di ujung 3,5 tahun Yesus datang. Begitu. Nah, tahun berapa kita tidak tahu. Tapi tanda-tanda mengarahkan kita ke situ. Menunjukkan, mengindikasikan ke situ. Oke? Gimana? Kawan-kawan yang lain, soalnya nggak ada wajah-wajah ini. Nah, ini boleh. Pak, mau bertanya lagi Pak, tapi di luar tema nih Pak. Oh, boleh. Dan siapa? Pak. Dengan Daniel Pak. Oh, Daniel. Daniel siapa ya? Ini Pak, tentang yang wajah. sekarang ini Pak, mau pengen tahu nih, itu apakah tertulis di Alkitab? Kenapa sekarang Afrika itu kok bangkit dari sana tuh, pembakaran kayak antikristus tuh di sana itu? Maksudnya pembakaran aniaya. Pembunuhan orang Kristen di sana kan saat ini berlangsung Pak. Oh iya. Itu kenapa di sana itu pemicunya kenapa di sana orang begitu kan? Iya, jadi sebenarnya itu kan menyeluruh di seluruh dunia terjadi. Mungkin yang saat ini ada lagi tren ya di Afrika, dan dulu juga di Afrika ada beberapa negara. Tetapi banyak negara Afrika hari ini juga justru terjadi pertobatan yang besar-besaran. Kalau kita lihat KKR yang ada di berbagai negara-negara yang tadinya anti Kristen itu banyak, ya. Kenapa? Pertanyaannya saya jawab, karena iblis bekerja dengan lembur lah, bisa dibilang. Dia berusaha kan, berusaha supaya benar-benar banyak yang binasa. Karena dia tahu bahwa semakin hari dia semakin singkat. Apalagi kalau dia sudah masuk di 3,5 tahun. Dia dibuang di bumi. Ini hari ini dia masih berada, diizinkan di angkasa kan. Masih di angkasa. Masih di udara. Tapi waktu 3,5 tahun dia dibuang di bumi. Tidak bisa lagi. Dia sudah dibuang dari sorga di udara. Sekarang dia tambah jatuh ke bumi. Waktu penghukuman datang, dia masuk di jurang maut. Dan akhirnya berlabuh di neraka. Itu sebabnya saya katakan tadi, kitab Wahyu adalah kitab yang paling dibenci oleh iblis. Itu sebabnya dia berkampanye supaya
sebagian besar manusia, sebagian besar orang Kristen tidak terlalu tertarik dengan kitab ini. Karena apa? Dia ditelanjangi di situ. Ya, kita tahu bahwa dia kalah. Dia kelompok yang kalah. Oknum yang kalah, bukan yang menang. Kalau kita masih waras, kalau di dalam pertarungan, tentu kita akan memihak yang menang dong. Kenapa mau memihak yang kalah? Itu bodoh kan? Nah, dan ada satu di tengah-tengah. Jadi pertarungan akhir, saya namakan pertarungan akhir. Pertarungan akhir pun iblis kalah. Kenapa? Waktu kita baca Wahyu 7 tadi, jadi Pak Daniel lihat kan Wahyu 7 loh, dia bilang Pak, tak terhitung banyaknya kan Pak? Memang secara negatif sepertinya banyak yang kurang matang ya, yang hari ini tidak sadar terlambat. Saya katakan dia sadar terlambat. Ya, jadi dia sadar, wah, terpaksa dimatangkan di kesusahan besar. Tetapi dari sisi positif, pertobatan, revival, kebangunan rohani yang paling besar yang bisa memenangkan jiwa tidak terjadi di waktu-waktu yang lalu, tetapi terjadi puncaknya di masa kesusahan besar. Pertobatan terbesar di dunia hanya terjadi di situ karena tak terhitung banyaknya yang selamat. Amin. Itu kabar baiknya. Itu kabar baiknya. Itu sebabnya hari ini kita hanya berusaha menggenapkan. Kenapa saya lebih fokus untuk pematangan? Karena ini punya nilai, yaitu calon mempelai. Ini sangat menentukan Yesus datang. Selamat, kalau kita pun tambah 1000 tahun, saya tidak percaya gereja bisa memenangkan dunia. Kalau dengan kondisi seperti sekarang gereja, ya kan? Berapa banyak dia bisa menangkan? Ya, masih banyak bagian-bagian. Itu sebabnya di dalam kitab Wahyu, malaikat turun tangan mewartakan Injil kekal. Itu finishing. Begitu. Jadi malaikat pun turut. Simple saja Injilnya. Dia bilang jangan menyembah, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Ya, jangan menyembah itu antikris. Maka kamu akan selamat. Dan itu sebabnya saya berani katakan meneguhkan fakta paling banyak orang bertobat dan sadar saat itu karena dia pikir daripada dia hidup mati selamanya, ya, kekal, pertaruhkan saja, all out di situ kan, sampai tak terhitung banyaknya. Jadi di pertarungan akhir kesimpulannya setan juga kalah. Bagaimana kalau sebaliknya kita baca bahwa setan menang, tak terhitung banyaknya masuk neraka? Aduh, itu kan berarti kalah, betul? Tapi puji Tuhan dari sisi positif, walaupun saat ini mayoritas sadarnya terlambat ya, mereka masih lebih cinta dunia, ya lebih menarik, lebih menyenangkan. Nah, mereka akan tebus itu di kesusahan besar. Tapi puji Tuhan, mereka lolos dan pihak Allah menang. Tak terhitung banyaknya. Jadi biarpun ada penginjil paling hebat di dunia, tidak bisa dibandingkan dengan pertobatan yang ada, revival di kesusahan besar. Amin. Itu fakta. Itu fakta. Jadi saya bukan ogah-ogah. Kita selama ini banyak di KKR ya untuk pertobatan, penginjilan dan sebagainya. Tapi hari-hari ini saya lebih fokus pematangan. Dan ini lebih sulit terus terang. Ini lebih sulit. Jadi kalau orang-orang ogah-ogah, saya sering katakan nggak masalah sih. Kita juga tidak mengharapkan banyak karena Alkitab sudah katakan bahwa sedikit kok. Ya, kita nggak perlu banyak. Kita perlu orang yang serius, yang sungguh-sungguh. Supaya benar-benar tercipta poin. Buat apa banyak? Kalau semua juga akhirnya masuk kesusahan besar, ya biar aja dimatangkan di situ. Itu kan? Nah, yang kita mau menyisir segmen mana? Segmen orang-orang yang serius untuk menjadi mempelai Kristus. Bukan yang lain. Kita tidak turunkan target. Tidak turunkan target. Otomatis diri saya harus lebih dulu fight. Ya kan? Dan keluarga saya harus lebih dulu fight. Orang-orang yang dekat dengan kita. Gitu. Bukan berarti pilih kasih. Tapi kita tahu bukan mudah. Pemahaman tentang ini pun dia perlu isi. Saya sudah katakan tadi. Kalau kita memahami dengan kuat lagi. Lebih kuat. Lebih bergairah. Api itu lebih besar di dalam batin kita. Untuk menjadi pengantin Kristus. Wah, kita harus benar-benar tenggelam, haus dan lapar akan kebenaran. Hidup di dalam firman. Ya kan? Jangan kita banyak justru
menonton yang lain, tapi banyaklah menyelidiki kebenaran firman. Maka itu akan mempunyai nilai kekal. Terlalu banyak waktu kita disita untuk hal-hal yang bernilai fana, yang sementara. Tapi hari-hari ini perbanyaklah hal-hal yang bernilai kekal. Itu akan kita miliki. Apalagi kalau kita diizinkan Tuhan untuk boleh terangkat pada agenda ilahi yang paling dekat dengan hari ini. Amin. Cukup Pak Daniel? Cukup, Pak. Iya, jadi itu pekerjaan iblis. Tapi saya sudah uraikan terus kan, dia pasti kalah. Revival akan lebih besar. Jadi orang-orang yang terhilang akan lebih dikit dibanding orang-orang yang diselamatkan. Berarti kerajaan Allah tetap menang. Amin. Pak Daniel dari mana Pak Daniel dengan Pak Hendra ya? Kita posisi di Bandung, Pak. Oh, lalu gimana bisa tahu? Di grup kami ada di grup, mungkin kalau nggak salah ini di grup kami ini undangannya dari Gmail. Oh, begitu. Satu komunitas di Zoom Bible Study Bandung. Oh, begitu. Oke, puji Tuhan. Ya, Pak Sony di mana ini Pak live-nya dari? saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Dan tapi ini teman-teman yang lain yang punya minat yang sama itu dari berbagai tempat. Yang tadi Pak Hendra gembala di Manado. Begitu. Ada di berbagai tempat lah. Jadi saya hanya mengalir aja seberapa yang kita bisa jangkau dan mereka bisa tahu ini nanti Tuhan punya orang-orang yang tepat. Saya percaya itu. Tuhan orang-orang. Jadi saudara ada di sini bukan karena hanya ingin mendengar saya, tidak. Justru kebenaran yang dikatakan Alkitab yang saya sampaikan ini sudah hidup di dalam diri saya. Ya. Saya sudah cuci darah 1 tahun lebih, Pak. Nah, kalau saya bicara seperti ini kan Pak Daniel mungkin nggak sangka saya ini cuci darah. Seminggu 2 kali, 3 kali. Ya. Nah, Tuhan kasih kekuatan dan saya tahu. Saya janji beberapa tempat itu kalau Tuhan izinkan ya ada perbaikan, kita pergi. Mungkin November, Desember ini saya juga ke Manado 1 bulan.